Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla au adlima au udlama au ajala jalale. Bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Untuk mu'alif kitab ini, untuk guru-guru kita, untuk kita semua, dan juga untuk pembangunan masjid kita. Semoga Allah SWT senantiasa berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, mencatat amal kita menjadi amal yang soleh, dan semua hajat kita untuk menyelesaikan pembangunan ini dimudahkan oleh Allah SWT. Ala hadiniyah wa likul niyatin salihah. Al-Fatihah. La syaitan ala bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim. Kita pada pagi hari ini akan lanjutkan dengan judul Al-Infaq ala Sa'ilin. Jadi infak kepada orang yang meminta. Bagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabat memberikan keteladanan pada kita, dan bagaimana infak mereka. Ini yang nanti insya Allah kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Jadi mu'allif di dalam kitab ini Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, di dalam kitabnya Hayatus Sahabah, beliau menyatakan al-infaqu ala sa'ilin qissatu a'rabiyyin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi infak terhadap orang yang meminta dan juga kisah orang Badui dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Ibnu Jarir an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman al-masjid. Jadi di dalam riwayat ini disebutkan Ibnu Jarir At-Tabari telah mengeluarkan dari Anas radhiyallahu anhu, berkata beliau, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari telah masuk al-masjid, masjid, ya, Masjid Nabawi dalam hal ini. Wa alaihi burdun najraniyun, dan kemudian Rasulullah ketika itu sedang memakai burd, ya, selendang atau bisa surban atau yang lain, ya. Jadi burdah, ya, yang biasa digunakan. Najrani itu nisbah kepada Najran. Najran itu adalah wilayah yang di situ disebutkan maudhi' baina Syam wal Hijaz wal Yaman. Jadi tempat antara Syam, Hijaz dan Yaman. Itu Najran, ya, satu tempat atau satu suku yang juga terkenal dengan orang Kristennya di situ. Jadi di daerah Arab pada waktu itu yang ada Kristennya di daerah Najran itu. Makanya kemudian terkenal dengan orang-orang Nasrani Najran, ya. Nah, di tempat itu juga yang tadi disebutkan berarti ada produksi, ya, semacam home industry, ya. Jadi yang memproduksi burd, ya, memproduksi selendang atau sal atau sejenis itu, ya, yang itu kemudian digunakan, dipakai oleh Rasulullah SAW. Makanya disebut burdun Najrani. Di situ disebutkan ghalidus san'ati, ya, ghalidus san'ati artinya buatan Najran tadi itu adalah yang bukan yang halus, ya, bukan yang halus tapi yang kasar, ya. Jadi ghalidus san'ah, jadi yang kasar. Jadi bukan jenis yang halus, ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang digunakannya pun bukan barang yang mahal sebenarnya, ya. Nah, di dalam riwayat yang lain, ya, di dalam riwayat yang lain di sini disebutkan
kada fil asli wal kanz. Jadi begitu di dalam kitab asalnya, di dalam kitab Hayatus Sahabah, kemudian di dalam kitab Kanzul Ummal yang ditulis oleh Al-Imam Alauddin Al-Hindi, sama-sama ahli hadis dari India. Kemudian wala suwab, kata Asyarih yang mensyarah kitab ini, beliau mengatakan tampaknya yang benar itu bukan son'ah tetapi sonfah gitu. Apa bedanya son'ah dengan sonfah? Kalau ghalidus son'ah itu berarti son'ah itu kaitannya dengan sina'ah, ya, buatan, atau tadi disebutkan ghalidus son'ah itu berarti barangnya itu, produknya itu termasuk yang kasar, ya. Tetapi kalau yang disebut di situ adalah ghalidus sunfati, makna sunfah di situ adalah tarf, ujung, ya. Jadi bagian ujungnya itu yang kasar, ya, bagian ujungnya itu yang kasar. Nah, itu yang disebutkan di sini. Itu bedanya antara ghalidus sunati dan ghalidus sunfati. Ayat tarful burdi kama fin nihaya. Jadi ujungnya selendang tadi itu atau sorban tadi itu fin nihaya sebagaimana kama fin nihaya sebagaimana disebutkan di dalam kitab Nihaya, Al-Bidayah Nihayanya Ibnu Katsir, ya. Bahkan di dalam riwayatnya Asy-Syaikhain, yaitu riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim, itu disebutkan ghalidul khasyiyati. Jadi khasyiyah itu sama dengan sunfah tadi, yaitu khasyiyah itu dalam bahasa Arab digunakan untuk samping, ya. Makanya kadang-kadang orang Arab itu menyebut istri itu sebagai khasyiyati, orang yang di sampingku. Nah itu, ya. Jadi khasyiyati. Nah itu biasanya, atau ja'al maliku wa khasyatuh. Nah, ja'al maliku wa khasyatuh. Jadi raja itu datang wa khasyatuhu dengan pendampingnya. Ya, maksudnya adalah istrinya. Ya, nah itu makna ghalidu as-sun'ati atau ghalidu sunfati atau ghalidu khasyati. Nah ini. Itu yang digambarkan di dalam riwayat ini. Fatahu al-A'rabi, kemudian Rasulullah SAW dalam kondisi di masjid tadi, sedang di masjid, ya. Kemudian Rasulullah itu didatangi oleh seorang badui. Nah, ini menggambarkan bagaimana sikap akhlak adabnya Rasulullah SAW. Orang badui di sini digambarkan, ya, disebut Arabi itu karena memang mereka ini pendidikannya boleh dikatakan, ya, ghairu mu'addab. Jadi orang yang tinggal di pedalaman, tidak berpendidikan gitu, nggak mengenal bangku pendidikan, nggak mengenal adab, ya, sehingga tabiatnya atau perangainya masih kasar. Itu orang Badui tadi. Jadi dia datang kepada Rasulullah SAW, ya, fatahu Arabi min khalfihi, dari belakangnya. Orang Badui itu, karena Rasulullah di depan, orang Badui itu datang dari belakangnya, fa akhadha bi janibi ridaihi. Lalu tiba-tiba dia memegang bagian ujung rida tadi, selendangnya tadi, ya, hatta atharatis sun'atu, sehingga as-sun'ah tadi, bagian ujungnya atau bagian luarnya tadi itu membekas fi safhi unuki Rasulullah SAW di sini. Jadi safhah itu ini, ya, safhah itu kan lembaran, maksudnya adalah bagian leher yang kelihatan ini, ditarik dari belakang oleh orang Arabi itu, ya, sehingga akhirnya membekas di lehernya Rasulullah SAW. Apalagi tadi digambarkan bahwa kainnya itu adalah kain yang kasar, bukan kain yang halus. Bisa dibayangkan apa yang terjadi, ya, lehernya Rasulullah SAW kemudian memerah. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan menjadi memerah. Coba bayangkan, ini orang Badui minta, ya, kepada Rasulullah, la salam wala kalam, ya, nggak ngomong dulu, nggak salam dulu, tiba-tiba narik dari belakang, ya. Kemudian yang dilakukan sudah begitu, faqala, ini kata dia, ya Muhammad. Nah, coba, ya Muhammad. Allah di dalam Al-Quran itu ngajari kita adab. Makanya Allah nggak pernah memanggil ya Muhammad di dalam Al-Quran. Coba perhatikan dalam Al-Quran, Allah itu manggilnya dengan apa? Ya ayyuhan nabi. Ya, ini caranya Allah ngajari kita adab, gitu. Nggak boleh memanggil nama Rasulullah SAW itu dengan panggilan ya Muhammad. Ini bagi orang yang beradab, dia nggak akan melakukan itu. Nah, Allah mengajarkan itu kepada kita. Makanya Allah ngajari kita bagaimana caranya kita manggil Rasulullah SAW. Ya, jadi ya ayuhan nabi itu panggilan Allah kepada Nabi. Ya, nah ini. Nah, jadi
Dari caranya dia memanggil itu udah kasar. Caranya dia tadi itu narik ya. Jadi bayangkan selendangnya Nabi itu ditarik ke belakang kemudian dipanggil ya Muhammad. Kira-kira sopan apa kurang ajar? Ya kan, jawabannya kurang ajar. Ya, tapi itulah gambaran tentang akhlaknya orang Badui tadi. Ya, yang kasar itu. Sudah begitu dia katakan apa kepada Rasulullah? A'tina min malillahi alladhi indaka. Kamu berikan harta Allah. Ya. Jadi dia mengatakan berikanlah hartamu, tidak. Berikanlah harta Allah alladhi indaka yang ada padamu. Jadi orang Badui itu meskipun kasar, nggak beradab, dia ngerti konsep rizki. Ya, dia ngerti konsep rizki. Jadi yang diminta itu adalah hartanya Allah yang ada padamu. Ya kan? Hartanya Allah yang ada padamu. Jadi sebenarnya ketika kita berinfak itu kita menginfakkan hartanya Allah, bukan harta kita. Kita itu cuma dapat apa? Titipan. Gitu loh. Itu filosofi yang dipegang oleh orang Badui tadi. Makanya dia pede sekali ketika dia minta kepada Nabi itu, berikan harta Allah yang ada padamu. Coba bayangkan. Ya kan? Nah ini, kita ini kadang-kadang terlalu pede, seolah-olah harta kita itu milik kita, padahal enggak. Ya. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita baca riwayat ini, maka jelas sekali orang Badui itu ngerti meskipun dia dengan kasarnya tadi. Makanya dalam syarah kitab ini disebutkan ya, ka'annahu aslama, kelihatannya dia sudah masuk Islam. Ya, jadi dia ini mungkin mu'alaf lah gitu ya. Mungkin mu'alaf baru masuk Islam lalu kemudian datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Nah, nanti dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang dari Arab pedalaman ya, terutama dari, kalau dalam riwayat ini disebutkan dari suku Toi. Ya, lereng gunung. Nah, kemudian dia yang diminta nggak tanggung-tanggung. Kalau tadi kan memang nggak disebutkan apa hartanya yang diminta, tapi dalam konteks suku Toi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu punya kambing ya, diminta. Ya, punya kambing diminta semua. Ya. Apa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Lalu apa reaksi Rasulullah ketika Rasulullah diperlakukan dengan kasar seperti itu, diperlakukan dengan tidak beradab seperti itu? Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menoleh ke arah siapa? Ke arah orang itu. Ya, yang memanggil Rasulullah dengan kasar tadi, ya Muhammad, a'tina min malillahi alladhi indaka. Lalu kemudian fatabassama Rasulullah seperti biasa. Jadi Rasulullah itu kalau berbicara dengan orang, Rasulullah akan, jadi bukan hanya wajahnya tapi badannya juga. Ya, badannya juga. Nah, itu juga bagian dari adab yang diajarkan Rasulullah SAW pada kita. Gitu. Nah, Rasulullah kemudian tersenyum pada orang itu. Faqala, maka Rasulullah SAW menitahkan, murulahu. Kata Rasulullah, murulahu. Ya, yang dimaksud dengan murulahu di sini itu adalah ya, dalam riwayat Bukhari ini disebutkan summa amarallahu bi atau Rasulullah memerintahkan agar orang yang di sekelilingnya Nabi atau yang memegang hartanya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi tadi itu untuk memberikan pada orang itu. Makanya di situ disebutkan dalam riwayat yang lain summa amarallahu bi atau, maka Rasulullah memerintahkan agar memberikan harta yang dia maksud kepada orang Badui tadi. Ya, kada fil kanzi, begitulah riwayat itu disebutkan di dalam kitab Kanzul Umal. Kemudian wa akhraja aidan as-Syekhani an Anas radhiyallahu anhu binahwihi kama fil bidayah. Ya, hadis yang serupa itu juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah. Nah, ini riwayat yang pertama ya, tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang yang as-sa'il tadi. Ya, dan di dalam nas kita tahu ya, di sana disebutkan walisa'ili hakun mahrum, orang yang meminta itu punya hak yang harus dihormati. Ya, orang yang meminta itu punya hak yang harus dihormati. Jadi ya kita husnudzon orang ini memang butuh gitu. Sehingga ketika dia meminta memang ya dia butuh. Ya, makanya pernah kita sampaikan di dalam hadis yang lain, misalnya
di dalam hadis Muslim. Nah, ini perlu kita perlu kita kalau dalam bahasa usul fikih itu thoriqul jam'i, ya, perlu kita kompromikan. Karena ada riwayat yang lain dalam hadis Muslim misalnya, kalau orang itu meminta-minta nanti dibangkitkan Allah pada saat dari kiamat dengan wajah tanpa daging, ya kan, wajahnya tengkorak doang. Nah ini, nah Imam Ahmad memberikan komentar tentang hadis tadi, termasuk apa maknanya itu. Kalau dia itu menjadikan musa'alah, ya, menjadikan meminta-minta tadi itu sebagai profesi, ya, kalau dia meminta-minta itu dijadikan sebagai profesi. Orang itulah yang dimaksud dalam hadis Muslim tadi. Kalau dia menjadikan meminta-minta tadi sebagai profesi, ya memang faktanya ada. Ya, kalau kita lihat dari ini, kadang-kadang orang yang minta di jalan-jalan itu, ya mungkin mereka sudah ada mafianya, ada bosnya, ya ternyata misalnya rumahnya mewah misalnya gitu. Dia profesi setiap hari memang dia menjadi peminta-minta. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis Muslim tadi, yaitu orang yang profesinya meminta-minta, lalu kemudian dia sebenarnya tidak butuh, tapi memang itu dijadikan sebagai profesi, seolah-olah seperti pekerjaan, ya kan, seolah-olah seperti pekerjaan. Lalu kemudian yang seperti ini, kata Imam Ahmad tadi itu, ya, yaitu musa'alah, orang yang meminta-minta yang dilarang di dalam hadis Muslim, sehingga dia termasuk orang yang nanti dibangkitkan pada saat dari kiamat dengan wajah tidak ada dagingnya. Tapi kalau memang orang itu, ya, termasuk orang yang memang punya hajah, dia tidak menjadikan itu sebagai profesinya, dia memang butuh, ya, dia memang butuh. Nah, orang yang seperti ini ketika minta, itulah yang tadi dalam hadis Rasulullah SAW diperintahkan walisaili hakun mahrum. Orang yang meminta itu punya hak yang harus dihormati, ya, bukan karena dia menjadikan itu sebagai profesi, karena dia membutuhkan, ya, lisatti hajatihi, untuk apa? Memenuhi kebutuhan dia, supaya kebutuhan dia tadi itu bisa dipenuhi gitu. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita mengkompromikan. Jadi karena ada hadis yang lain yang melarang kita memberi kepada yang meminta, di sisi lain ada hadis yang memerintahkan kita memberi kepada orang meminta. Nah, kalau kita tidak bisa mengkompromikan dua riwayat tadi, nanti jadi kok kontradiksi antara hadis ini dengan ini gitu. Nah, para ulama itu begitu cara berpikirnya. Nah, ini terutama ulama usul, ya, ulama usul. Jadi ulama usul itu begitu cara berpikirnya. Jadi kalau ada dua dalil yang kira-kira kontradiksi, mereka tidak akan mengatakan, oh ini yang satu ini dhaif, oh yang satu ini mansukh, yang satu ini nasih, nggak begitu dulu. Karena begitu divonis nasih mansukh, itu nanti sudah selesai. Ya, yang satu udah nggak bisa dipakai, nggak begitu cara mereka. Nah, ini kecanggihan ulama-ulama di masa lalu, ya. Ya, nggak seperti orang sekarang baru belajar hadis, ya kan, lalu kemudian dia bilang wah ini bid'ah, ini misalnya gitu, ini lemah, ini itu macam-macam, seolah-olah ulama lain itu nggak ngerti hadis. Nah, jadi ini pentingnya, ya, selain belajar hadis kita harus belajar usul, karena disitulah nanti kemudian kita tahu bagaimana cara berpikir yang lebih tepat, ya, karena kadang-kadang begitu, hadis ini bisa begini, di sini bisa begini. Nah, kalau kita nggak punya ilmu yang menjebatani hadis tadi, ya akhirnya tabrakan, ya. Nah, ini makanya belajar ini nggak ada selesainya, ya, karena al ilmu kal bahar, ilmu itu seperti lautan, ya. Begitu kita berenang di dalamnya, kita nggak tahu di kapan bertepinya gitu, ya. Nah, ini. Kemudian kisatun ukhra fi dzalika, kisah yang lain terkait dengan masalah ini, artinya terkait dengan masalah infak kepada orang yang meminta tadi itu. Wa akhraja aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Begitu juga, ya, Ibnu Jarir At-Tabari mengeluarkan dari Abu Hurairah, kalau tadi itu riwayatnya dari Anas radhiyallahu anhu. Nah, ini dari Abu Hurairah. Qala, kata Abu Hurairah, kunna naq'udu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil ghadawati fil masjid. Kami ini pernah duduk. Jadi kalau sahabat itu cerita kunna dalam bahasa Arab, jadi kalau dalam bahasa Arab itu dimulai dari kata kana, kemudian setelah itu ada fiil atau perbuatan yang menunjukkan sedang berlangsung, itu berarti cerita masa lalu. Tapi seolah-olah beliau menceritakan sesuatu yang beliau sedang mengalami itu. Nah, ini kunna naq'udu, satunya menggunakan kana, yang satunya menggunakan fiil yang berupa fiil mudhari atau dalam konteks sekarang dan yang akan datang. Itu berarti sahabat tadi menceritakan. Nah, hadis-hadis seperti ini
hadis-hadis seperti ini itu kalau kita perhatikan banyak sekali, ya. Nah, para sahabat yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW, ya, ada yang menceritakan riwayat itu dengan versi sahabat tadi, ya, versi sahabat itu. Nah, seperti riwayat ini riwayat diceritakan berdasarkan versinya Abu Hurairah, ya kan, berdasarkan versinya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah mengatakan kami ini pernah duduk bersama Rasulullah SAW bil ghadawati, di waktu pagi, ya, artinya pada saat itu sedang biasanya di pagi hari, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah al-ghudu wal asal, ya, dalam Al-Qur'an, ya. Nah, fil masjid, ketika itu berada di masjid, fa idza qama ila baitihi, ya, fa idza qama ila baitihi, tiba-tiba Nabi itu, ya, jadi di sini enak-enak sedang duduk, faida, nah itu menunjukkan fujaah. Kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan perbuatan yang dilakukan tiba-tiba. Faida, tiba-tiba, ya. Qama ila baiti, Nabi itu berdiri, padahal kita lagi enak-enak duduk, ya kan? Kita ini lagi enak-enak duduk, tiba-tiba Nabi berdiri. Ada apa ini? Gitu. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, biasanya begitu sahabat terus ingat gitu. Ingat. Ya kan, kejadian yang istilahnya enggak lazim gitu. Kejadian yang enggak lazim. Fa idza qama ila baiti, tiba-tiba Nabi berdiri. Kemudian menuju ke rumahnya. Lam nazal qiyaman, ya, hatta yadkhula baita. Dan kami itu lam nazal, tetap dalam kondisi qiyaman, berdiri, yadkhula baita, sehingga Nabi itu masuk ke rumahnya. Faqama yauman, kemudian pada suatu hari baginda berdiri. Falamma balagha wasatal majlisi, ketika Nabi itu sampai di tengah-tengah majelis, adrakahu a'rabiyyun, ada orang Badui yang menemui, atau ketika baginda sallallahu alaihi wasallam itu berada di tengah-tengah majelis, sampai tengah majelis itu, ya, adrakahu a'rabiyyun bisa diartikan dihadang, bisa diartikan ditemui oleh orang Badui tadi. Faqala, orang Badui itu kemudian mengatakan, ya Muhammad, ya. Orang Badui itu mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Sama seperti orang Badui yang pertama tadi. Tadi kita sudah jelaskan, Allah itu saja nggak pernah memanggil ya Muhammad, ya. Allah itu ngajari kita dalam Al-Quran memanggil ya ayyuhan Nabi. Nah, ini juga menunjukkan, panggilan itu menunjukkan apa? Menunjukkan adab. Menunjukkan apa? Ya, bagaimana sikap dia kepada orang yang diajak bicara itu. Nah, itu nanti kalau dalam bahasa Arab dipelajari dalam namanya ilmu balaghah, ya. Khususnya bidang ma'ani. Jadi orang itu kalau bicara, ya, itu disesuaikan dengan apa? Mutabaqatul, ya, kalam bimuqtadal hal, istilahnya begitu. Jadi bagaimana kalimat itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Orang bicara dengan orang tua itu bahasanya akan berbeda dengan orang bicara dengan anak-anak. Itu namanya mutabaqatul kalam bimuqtadal hal. Jadi kesesuaian kalimat itu dengan apa? Dengan konteksnya. Coba bayangkan, jadi misalnya ada orang tua ngomong dengan anaknya, orang tua ngomong dengan orang tuanya, orang tua ngomong dengan istrinya, itu sama semua. Berarti dia nggak ngerti adab berbicara, ya, dia nggak ngerti adab berbicara. Makanya berbicara dengan guru akan berbeda dengan berbicara dengan murid, berbicara dengan orang tua berbeda, berbicara dengan orang misalnya yang menjadi teman dia berbeda, berbicara dengan istrinya berbeda, ya kan? Coba misalnya begini, ya. Misalnya kalau bapak, ya, punya istri, biasa manggil yang. Panggilan sayang itu panggilan cinta kepada istri. Coba dengan temannya panggil yang gitu, ya kan? Nggak cocok. Masa temannya dipanggil yang gitu? Itu namanya tidak mengerti muqtadal hal, tidak ngerti apa situasi dan kondisi. Nanti orang bilang, wah ini kayaknya LGBT orang ini, ya kan? Jadi begitu. Nah, itu namanya nggak ngerti situasi dan kondisi. Nah, orang Badui tadi itu karena dia nggak ngerti adab, ngomong kepada Nabi, orang yang dimuliakan oleh seluruh penghuni langit dan bumi, harusnya kan tidak ngomong ya Muhammad, ya, tapi itulah adabnya. Nah, ini makanya di dalam bahasa Arab itu belajar
Jadi bahasa yang paling adabnya tinggi itu bahasa Arab. Ya, bahasa yang adabnya paling tinggi itu bahasa Arab. Ya, sehingga ada 12 cabang ilmu itu. Sehingga makanya kalau kita membaca Al-Qur'an itu ya, hafal itu satu hal. Tapi kita bisa menghadirkan sastranya, adabnya ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan, itu kenikmatan tersendiri. Sehingga begitu orang membaca itu kita langsung gitu. Ya, kita bisa langsung gitu, merasakan getaran yang luar biasa karena kita ngerti sastranya, ngerti adabnya. Pada level itulah kita akan merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an. Nah, di situ nanti kita akan merasakan mukjizat yang luar biasa dahsyat. Ya itu tadi. Contohnya seperti Allah ketika ngajari kita, ya ayuhan nabi. Itu kan kalau kita nggak belajar adab, nggak ngerti. Kenapa ya Allah di dalam Al-Quran memanggil Rasul itu ya ayuhan nabi? Itu menunjukkan posisi Nabi yang luar biasa. Ya, posisi Nabi. Di mata Allah, Nabi itu punya posisi yang luar biasa. Masa kita memanggil Rasulullah dengan panggilan yang kurang ajar? Ya, ini caranya. Ya, caranya Al-Quran mengajarkan adab kepada kita tadi. Nah, tapi itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang belajar sastra. Ya, orang yang belajar adabnya bahasa Arab tadi. Itu. Ya, ini. Nah, itu gambaran ya bagaimana orang Badui tadi. Di situ disebutkan, ya Muhammad katanya, ahmilni ala ba'iraini fa innaka la tahmiluni min malika. Katanya ahmilni. Maksudnya ahmilni itu bukan bawalah aku. Ala ba'iraini dengan 2 ba'ir, 2 unta. Bagaimana caranya bawa aku di atas 2 unta? Maksudnya enggak begitu. Jadi maksudnya orang Badui ini dia minta kepada Nabi, aku ini datang padamu, ya. Bekalilah aku pulang dengan membawa 2 unta yang penuh dengan bekal, penuh dengan harta. Itu permintaan orang Badui tadi. Ya, kalimatnya itu dengan mengatakan ahmilni ala ba'ira ini. Ya, bawalah aku atau berikanlah kepadaku ala ba'ira ini fa innaka la tuhmiluni, karena sesungguhnya kamu tidak memberikan kepadaku min malika dari hartamu. Yang kalau kamu memberikan 2 unta tadi kan, kalau 2 unta itu kan berarti kanan kiri, itu maksudnya kanannya penuh, kirinya penuh. Yang satu juga begitu, kanan penuh, kiri penuh. Itu namanya ahmilni ala ba'iraini, gitu ya. Kemudian orang itu mengatakan fa innaka, kalau kamu memberikan kepadaku 2 unta kanan kiri penuh tadi itu, sesungguhnya kamu tidak memberikan kepadaku min malika dari hartamu. Nah ini tadi kita sudah sampaikan, orang Badui itu ngerti filosofi harta. Harta itu miliknya Allah, ya kan? Jadi makanya dia pede, meskipun caranya tidak beradab, caranya tidak sopan gitu. Wala min mali abika, juga bukan harta bapakmu katanya. Ini kan kurang ajar kan? Pada Rasulullah digitukan, gitu. Nah ini juga termasuk diantaranya orang itu ngomong nggak ngerti muqtadal hal. Rasulullah itu bukan orang yang nggak ngerti, Rasulullah itu orang cerdas. Ya, Rasulullah itu orang cerdas. Nggak usah ngomong seperti itu, Rasulullah udah tahu gitu. Kasarannya begitu. Nah makanya kita itu ngomong itu juga begitu, lihat. Kita ini ngomong dengan siapa gitu. Kita ngomong dengan siapa, ya kan? Jadi kalau kita ngomong, nah kadang-kadang di majelis itu kan macam-macam kan tingkat. Ya mungkin kalau ada ya profesor, ada doktor yang hadir di sini, ya penjelasan panjang itu tidak penting, ya karena dia mungkin sudah bisa cepat nalarnya. Tapi orang-orang yang datang di sini tidak sekelas profesor, tidak sekelas dokter, butuh penjelasan panjang, ya kan, yang tidak sama. Ya karena kita di sini sedang tidak memberi kuliah di kampus yang ada placement testnya, ya kan. Nah jadi ini penting untuk kita pahami bahwa kita ngomong ini dengan siapa audiennya. Nah, ini kaitannya dengan muqtadal hal, ya kan. Nah itu. Nah Rasulullah SAW digitukan, sebenarnya nggak cocok ngomong itu kepada Nabi. Wong Nabi itu cerdas kok. Ya nggak perlu ngomong begitu kepada Rasulullah. Tapi itulah orang Badui, ya itulah orang Badui. Nah wajaga biridai. Nah dalam riwayat ini disebutkan orang Badui itu lagi-lagi jadaba biridai. Jadaba itu maknanya menarik, ya kan? Menarik
rida selendangnya Rasulullah hina adrakahu, ketika ketemu Nabi tadi. Coba bayangkan, ikan Nabi dari rumahnya tadi mau masuk ke masjid, tiba-tiba sampai di tengah, kemudian ada orang Badui tadi berdiri, Nabi itu mau masuk, mau jalan gitu ya, kemudian ditarik ini kan, selendangnya Nabi itu tarik. Coba bayangkan, sopan nggak kira-kira gitu? Ya kan, kepada Rasulullah SAW nggak sopan. Wajada babiridai hina adrakahu. Jadi pada saat dia, kalau tadi kan disebutkan adrakahu saja, ya bisa artinya ketemu di tengah sebelum sampai Nabi di depan, ya dihadang tadi, ya. Atau tadi itu kemungkinan keduanya tiba-tiba panggil ya Muhammad sambil narik selendangnya tadi, ya kan? Fahmarat raqabatuhu. Nah ini, ihmarat raqabatuhu. Ihmarat itu dari kata ahmar. Ahmar itu artinya merah. Tapi ketika menggunakan wazan if'alla dalam bahasa Arab, itu maknanya apa? Jadi Nabi itu yang asalnya tidak ada bekas merahnya, begitu ditarik oleh orang Badui tadi, ihmarat, ya, raqabah, lehernya Nabi itu jadi memerah. Nah, gitu. Yang asalnya putih karena ditarik oleh orang Badui tadi selendangnya, akhirnya ihmarat menjadi apa? Memerah. Kalau dalam riwayat yang tadi disebutkan apa? Atharat, membekas. Nah ini, jadi dua riwayat ini saling melengkapi. Yang satu mengatakan membekas, yang satu mengatakan memerah. Nah ini lehernya memerah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian bersabda, "La wa astaghfirullah," katanya Nabi. Nah, di sini para ulama menjelaskan kenapa ada kata wawu di situ. Ya. Kalau tidak ada kata wawu, seolah-olah Nabi itu tidak beristighfar. Makanya dikasih la wa astaghfirullah. Ya. Jadi Nabi itu mengatakan tidak, wa astaghfirullah, aku dan aku akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti antara la dengan wa astaghfir itu dua kalimat. Ya kan? Di mana wa astaghfiru, coba kalau di situ nggak ada wawunya, la astaghfir, ya la astaghfiru. Jadi seolah-olah Nabi itu tidak istighfar. Nah, ini kan nggak boleh. Ya kan? Nah, padahal Nabi itu sebenarnya tidak begitu. Nah, di sini pentingnya. Kadang-kadang kurang satu huruf saja itu maknanya bisa berubah fatal dalam bahasa Arab itu. Ya. Jangankan satu huruf, ya. Kadang-kadang baca Quran itu beda. Harusnya misalnya ikhfa, ya. Ya, harusnya ikhfa. Kemudian berubah, ya. Jadi ya min jadi ma, itu maknanya beda. Ya kan? Nah ini. Nah itu ya. Bahasa Arab itu Masya Allah. Kemudian di sini disebutkan la ahmiluka hatta tukiduni. Ya, la ahmiluka hatta tukiduni. Aku tidak akan memberi kamu, maksudnya memberi bawaan sehingga kamu bawa itu hatta tukiduni. Nah, tukidu di situ maknanya ada yang menyebutkan ya sehingga kamu memberikan al-qut, ya. Bisa mengganti, bisa yang lain, ya. Qalaha salasa marratin, lalu kemudian Rasulullah orang itu mengatakannya sebanyak 3 kali, sumada rajulan, karena orang itu mengatakan sudah 3 kali, Rasulullah sudah paham, oh nah orang ini memang betul-betul membutuhkan dan dia mungkin sedang tidak punya. Maka Rasulullah kemudian memanggil orang, ya, sahabatnya, faqala lahu, dia katakan ihmilhu ala ba'iraini, kalau begitu bawakan dia, bekalkan kepada dia ala ba'iraini, 2 unta tadi penuhi. Itu perintah Rasulullah, ya, kepada orang tadi. Ala ba'irin syairun, kemudian beliau memberikan penegasan, 1 untanya isinya syair, ya. Syair ini gandum. Jadi 1 unta itu kanan kiri isinya gandum. Kemudian wa ala ba'irin 1 unta lagi tamrun, isinya apa? Kurma, kurma kering. Ya, ada tamar, ada rutop. Rutop itu kurma yang masih ada airnya, tamar itu kurma yang sudah tidak ada airnya, yang sudah kering. Kata Nabi, 1 untanya isikan gandum penuh kanan kiri, 1 untanya lagi kanan kiri isikan tamar. Kada fil kanzi, begitulah riwayat itu disebutkan di dalam kitab Kanzul Umal, wa akhraja aidan Ahmad wal arba ila Tirmidzi. Hadis ini keluarkan oleh Imam Ahmad dan juga 4 imam kecuali At-Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu binahwihi kama fil bidayah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang hampir serupa sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini atau riwayat ini, dua riwayat tadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa Rasulullah SAW ketika ada orang meminta kepada Nabi, ya. Dalam riwayat yang pertama tadi itu Nabi nggak ngecek orang itu butuh apa nggak butuh. Dalam riwayat yang kedua, setelah Nabi dibegitukan tadi, Nabi mengatakan la wa astaghfirullah. Ya. Jadi di situ ada indikasi Rasulullah tidak langsung memberi. Tapi ketika orang itu sudah mengatakan begitu berulang-ulang sampai 3 kali, itu maknanya apa? Berarti orang itu ketika disampaikan Nabi seperti tadi, hatta tukitu nih, dia kemudian tidak berubah, terus tetap mengulang itu, berarti Rasulullah bisa membaca, oh orang ini berarti butuh. Berarti dia tidak punya sesuatu untuk mengganti, sehingga Rasulullah langsung ya sudah panggil sahabat, beri orang ini. Ini cerdasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah dari situ kita bisa memahami lisail hakun mahrum tadi, orang meminta dan dia punya hak yang harus dihormati, dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada orang yang punya, termasuk dalam kategori al-muhtajin, orang-orang membutuhkan, ya, orang-orang membutuhkan. Nah dari sini kita belajar bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memahami keadaan, bagaimana Rasulullah SAW memberikan keteladanan pada kita. Nah, kalau kita baca di dalam riwayat ini tentang bagaimana perlakuan kepada Rasulullah yang tidak sopan tadi, hadis ini itu juga menceritakan tentang apa? Hilm, ya, sikap hilmnya Nabi. Hilm itu Bapak Ibu sekalian, ya, hilm itu akhlak Rasulullah, adab Rasulullah, ya. Hilm itu bentuk kalau dalam ilmu sharaf itu disebut masdar. Kemudian sifatnya itu halim, ya. Rasulullah SAW itu sifatnya halim, mempunyai sifat hilm. Apa itu? Orang yang halim itu mempunyai 2 hal di dalam dirinya. Pertama, dia adalah kadhiminal ghaid, termasuk kadhiminal ghaid tadi, orang yang bisa menyembunyikan kalau dia marah, disembunyikan. Nah, itu satu. Yang kedua, orang itu as-sabr, dia sabar, dia bisa habsun nafs, bisa menahan dirinya. Sehingga kemudian berikutnya yang muncul adalah al-afu, memaafkan. Makanya kalau kita baca dalam Al-Qur'an, ya, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, ya kan, kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Karena kadhiminal ghaidha menyembunyikan marah, kemudian afina anin nas itu bagian dari hilm tadi. Jadi ketika Rasulullah SAW di sini dalam kondisi seperti itu, perlakuan begitu, Rasulullah SAW kemudian dengan seketika Rasulullah SAW menunjukkan tadi, ya, sikap afunya, memaafkan. Kemudian Rasulullah bisa menyembunyikan kemarahannya, dan kemudian Rasulullah justru membalas orang itu apa yang diminta tadi diberikan oleh Nabi SAW. Nah ini adab yang Masya Allah luar biasa, ya. Nah karena itu kalau kita melihat bagaimana keberhasilan Rasulullah di dalam mendidik para sahabat, ya, di dalam mendidik orang-orang Badui yang kasar-kasar seperti tadi, itu karena memang bukan hanya ajarannya yang tinggi, tetapi kemampuan Rasulullah membumikan ajaran tadi di dalam kehidupan Nabi. Dan itu yang kemudian dilihat oleh Rasulullah, dilihat oleh para sahabat, dilihat oleh orang-orang lain, ya kan? Nah, dan Rasulullah kadang-kadang begini, kita itu nggak bisa membaca apa yang dilakukan Rasulullah sebagaimana para sahabat tadi. Tapi karena keyakinan Rasulullah kepada perkara gaib itu begitu luar biasa. Coba bayangkan, ya, kalau orang itu di dalam konteks harta tadi, orang itu diminta apa yang dimiliki. Kalau dia memberi itu kan sudah menghitung, nanti kalau tak beri setelah ini saya pakai apa, kan begitu biasanya, ya kan? Itu ketika orang tadi akidahnya masih pada level begitu. Tapi ketika akidahnya itu sudah sampai pada level di atas itu, di mana semua itu milik Allah, seperti orang Badui yang pernah kita ceritakan, ya, ketemu dengan Al-Asma'i, ya, pada saat dibacakan surat Ad-Dariyat itu, wa fis sam'i rizqukum wa ma tu'adun, ya, sampai di situ, ya.
Kemudian ayat berikutnya dibaca oleh Al-Asma'i ketika ketemu pada saat tawaf. Kemudian di ayat itu disebutkan fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla lama annakum tantikun. Ya. Nah, orang Badui itu ketika memahami ayat tadi yang pertama dibacakan tadi, pada saat itu dia langsung bereaksi. Karena dia meyakini rizki itu di tangan Allah. Jadi wa fis sama'i rizqukum. Rizkimu itu di tangan Allah, di langit. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan pada kamu itu semuanya di tangan Allah. Makanya tadi orang Badui itu mengatakan, ya, min malil, dari hartanya Allah, bukan hartamu. Ya, bukan hartamu, bukan harta ayahmu. Jadi kita ini cuma, ya ibarat rekening itu cuma lewat aja sebenarnya. Ya, lewat aja. Gitu. Jadi itu bukan milik kita. Ya kan? Nah, kalau orang itu meyakini level rizki pada level seperti yang diyakini oleh Rasulullah, keyakinan pada yang mughayyabat tadi, yang gaib tadi, maka dia tidak takut. Dan itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya, mana qasamalun bisadaqatin, harta tidak akan berkurang ketika disedekahkan. Ya, harta, ingat, harta nggak akan berkurang ketika disedekahkan. Nggak ada ceritanya harta disedekahkan jadi berkurang, nggak ada. Mana qasamalun min sadaqah. Ya, harta nggak akan berkurang karena sedekah, nggak akan. Itu hanya bisa diyakini, itu hanya bisa dipraktekkan oleh orang-orang yang memiliki akidah pada level seperti tadi. Tapi kalau dia masih melihat rizkinya itu apa yang tertera di rekening, apa yang ada di dompet, apa yang ada di mungkin bawah bantal atau apa namanya tempat-tempat yang dipakai untuk nyimpan, kalau dia masih melihat itu, ya maka level imannya sampai di situ, sehingga akhirnya dia ngitung, kalau nanti tak keluarkan segini kapan baliknya, kalau nanti tak keluarkan segini kapan baliknya, kalau masih begitu, ya kan, masih begitu. Nah, orang yang hidup seperti itu sengsara karena dia dipenjara oleh apa? Dipenjara oleh pikirannya, dipenjara oleh hartanya. Nah itu. Nah, ini apa namanya yang sering membuat kita itu khawatir, ya kan? Sudah mau mati itu masih khawatir, nanti istri saya gimana, nanti anak saya gimana, nanti ini masih begitu, padahal ada Allah, ya kan? Nah, oleh karena itu ini juga pelajaran bagi kita. Ulama-ulama dulu, mereka itu kalau belajar, mereka itu kalau mengirimkan anaknya belajar, mereka itu juga berinfak. Kenapa? Selain filosofi tadi itu, mereka juga yakin dengan berinfak itu menjadi wasilah Allah membukakan keberkahan pada ilmu mereka, Allah memberkakan keberkahan pada anak-anaknya yang belajar tadi itu. Nah, kadang-kadang ada fenomena yang menarik, ya kan? Pengennya apa namanya anaknya pinter tapi nggak mau mengeluarkan biaya, ya kan? Nggak mau mengeluarkan biaya. Jadi ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Ya, bagaimana mereka ketika mengirimkan putra-putrinya itu di apa namanya belajar atau meskipun mungkin belajarnya nggak ada biayanya seperti yang kita lihat ya hari ini di beberapa wilayah di Timur Tengah, karena menggunakan apa namanya konsep wakaf sejak zaman Khilafah Abbasiyah di masa itu. Nah, tapi mereka itu selalu mengeluarkan infak untuk apa? Tabarrukan, kata mereka ini, untuk mendapatkan keberkahan, supaya dengan infaknya, supaya kemudian dengan maka hidup keluarganya, kemudian anaknya dalam mencari ilmu itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lahirlah ulama-ulama yang luar biasa dari orang-orang seperti itu. Ya karena doanya banyak orang. Ya, bukan karena kehebatan orang tuanya, bukan karena kehebatan gurunya, tapi ini doanya banyak orang. Yang kita tidak tahu dari mana. Ya kan? Yang kita tidak tahu dari mana. Kok anaknya ini tiba-tiba menjadi orang hebat. Nah, itu kan kadang-kadang hal-hal yang kita nggak pikirkan. Dan inilah caranya Allah bekerja, yang tidak bisa kita lihat. Ya, nah, oleh karena itu penting ya al-infak tadi itu, bagaimana kita membelanjakan harta supaya kemudian harta kita ini diberkahi oleh Allah. Ya, apa yang kita belanjakan semata-mata lillah, ibtigha' mardatillah, untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang sebenarnya kita terus dorong, ya. Nah, termasuk ya kita sekarang apa namanya di masjid ini ada PR yang kita harus selesaikan, ya, bagaimana Allah sekarang membukakan pintu ya kepada kita semua. Ya, ini juga merupakan wasilah, dan niatkan saja.
Ya, oh ini misalnya saya infak, ya semoga anak saya dimudahkan belajarnya oleh Allah, semoga keluarga saya menjadi sakinah mawaddah rahmah, nggak apa-apa. Itu namanya tawasul. Ya, tawasul apa? Dengan amal soleh. Kita mendapatkan dua. Yang pertama kita dapat apa? Dapat pahalanya, infaknya, wakafnya. Yang kedua dapat barokahnya. Ya, dengan tawasul tadi itu kita dapat barokahnya. Yang mungkin anaknya itu mungkin sebelumnya bebel, tapi mungkin karena dapat barokah infaknya, wakafnya, terus tiba-tiba diberi futuh oleh Allah. Diberi futuh oleh Allah, jadi anaknya itu tiba-tiba jadi hebat. Itu terjadi. Nah masalahnya tinggal yakin apa enggak, gitu aja. Ya kan, kalau enggak yakin ya enggak akan melakukan. Kalau yakin, insya Allah. Dan itu yang terjadi. Nah sekarang ini pendidikan karena sekuler, yang begini-begini enggak dipercaya. Ya kan, enggak dipercaya yang begini-begini ini. Padahal inilah fakta yang sebenarnya terjadi, ya di belakang atau di balik layar itu, yang itu merupakan pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu tugas kita sebagai orang tua, ya. Tugas kita sebagai guru, ya. Ini terus menyampaikan, ya, membimbing, mengarahkan, ya. Nah, termasuk hal-hal yang tadi kita sebutkan yang terkait dengan bagaimana supaya ikhtiar kita jangan hanya materi ikhtiarnya, tapi juga ada ikhtiar yang sifatnya ruhiyah. Ya, tadi itu bagaimana connecting kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kita kuatkan, yang dengan begitu nanti Allah bekerja tanpa sepengetahuan kita. Allah yang akan menata anak kita, menata keluarga kita, melalui apa? Tawassulnya adalah melalui infak kita, wakaf kita dan sebagainya. Nah, ini subhanallah. Nah, makanya banyak miracle, keajaiban-keajaiban yang kadang kita temukan. Ya. Yang kadang-kadang kita nggak duga. Ada orang wakaf, ada orang infak, minta didoakan, Ustaz, doakan Pak Yai, semoga diberi keturunan, diberi ini, diijabah oleh Allah, ya kan? Diijabah oleh Allah, ya. Nah, itu namanya tawasul. Ya. Doakan semoga keluarganya anak saya menjadi sakinah mawaddah rahmah. Ini orang baru hijrah, ya. Atau misalnya apa? Itu namanya tawasul. Tawasul dengan amal soleh. Apa ada dasarnya? Ada. Baca Riyadhus Shalihin. Ya. Jangan belum apa-apa bilang nggak ada itu. Ya, atau ini bid'ah ini. Baca Riyadhus Shalihin. Nanti kita akan ketemu. Ini namanya tawasul dengan amal soleh. Gitu. Baik, mungkin sampai di situ yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini sebelum kita tutup karena sudah masuk waktu syuruk, ya. Silakan kalau ada yang mungkin mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan, fadhol. Baik, ya. Kalau tidak ada, kita sekarang berada di penghujung bulan Rajab, ya. Tanggal 28 kemarin, 27, 28. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita di bulan Rajab ini. Kita kemarin sudah sampaikan di khutbah, bulan Rajab itu adalah bulan di mana tad'aiful amal. Jadi amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ya, jadi kalau kita mengambil kesempatan di bulan Rajab ini, bulan haram, untuk melipat gandakan amal soleh kita, insyaallah. Ya sedekahnya, ya amal solehnya, ya tilawahnya, ya semua. Allah akan lipat gandakan semuanya itu, dan itu insyaallah akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini momen-momen yang spesial, momen-momen yang harus kita betul-betul manfaatkan. Jangan sampai lewat gitu. Ya, apalagi setelah ini kita masuk Syaban, dan Syaban itu adalah bulan kita nyirami yang sudah kita tanam di bulan Rajab ini, dan semoga Ramadan ya kita bisa sama-sama panen insyaallah, ya. Masjid kita sudah bisa dimanfaatkan di bulan Ramadan. Ya, insya Allah kita semuanya panen, yang wakaf panen, ya, yang mendapatkan manfaatnya juga panen, ya. Insya Allah semuanya kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.